cara untuk kita mendaftar dan membuka account Mendeley ialah dengan membuka website Mendeley. Kemudian kita create account. Selepas itu kita masukkan account persendirian ataupun account sekolah kita, and then letak password sendiri. Create password. Di sini saya sudah ada password saya sendiri dan saya akan masukkan password saya. Oke, setelah itu kita akan berada di page welcome to Mendeley. Kedua, kita akan menginstall apps Mendeley. Tekan link ini. Kemudian dia akan sampai ke website ini. Dan tekan saja link yang telah direkomendkan oleh Mendeley. Sekarang kita tunggu sehingga apps ini selesai download. Setelah selesai, kita tekan next, I agree, next, dan install. Oke, setelah selesai mendownload, kita sudah selesai membuka dan mendaftar account Mendeley. Oke, pertama untuk MS plugin kita buka dulu Mendeley desktop. Kemudian tekan tools and then install MS Word plugin. Oke, selepas itu tekan OK and then pergi Microsoft Word. Selepas itu kita tekan references. Dan di sini sudah ada open Mendeley dan juga insert citation. So boleh kasih masuk sudahlah apa-apa pasal citation. Oke, seterusnya kita akan menginstal Mendeley Risk Reference Manager. Kita tekan link, kemudian kita tekan download now, and then tekan download now for window. Selepas itu tunggu beberapa menit sehingga selesai menginstall. Setelah selesai install, kita tekan link, tekan next, install, lepas itu tekan finish, and then selesai. Halo, saya Melviani Malati alias Edwin, memegang nomor matriks BP 251100236. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membentuk folder dan 3 cara memasukkan dokumen ke dalam folder itu. Jom kita ke sana. Cara membentukkan folder, pertama-tama kita klik ke new collection dan kita type nama folder kita. Contoh video dan enter, dan di sini ada sudah. Oke, cara untuk memasukkan dokumen pula, cara pertama secara menu file. Pertama kita klik add new dan klik import files from computer. Di sini dia akan tunjukkan kita punya file. Saya akan pilih satu sebagai contoh. Paling pertama nih saya klik dan open. Kita tunggu di upload. Selepas di upload dia akan muncul di sini. Oke. Cara kedua pula secara drag and drop. Ini saya kecilkan saya punya dulu ya. Dan kita akan pilih kita punya dokumen-dokumen yang kita mau. Semuanya cara pertama, salah satu cara dia kita pilih ini, exploring video games impact on mental health. Kita klik dan drag pergi Mendeley punya tools gitu. Kita tunggu dia. Kalau mau drag semua pun boleh. Kita klik sini, klik semua sekaligus dan drag pergi video Mendeley. Kita tunggu di upload. Oke. Lepas selesai upload, ada di dalam Mendeley sudah. Nah, gitu. Cara paling terakhir adalah cara Mendeley. Ini kita klik add new, macam yang first tadi,
Lepas itu kita pergi add reference minor. Sini dia add reference minor ini dia akan minta kita letak doi. Jadi saya akan pergi setnya itu saya. Nah, ya di browser dulu. Dan saya pilih artikel saya di sini, Effect on Gaming Disorder and Adolescent Mental Health. So, saya akan klik ke doi dan copy. Lepas itu pergi Mendeley dan copy paste dia di sini. Ya. Dan saya akan tekan look up metadata. Di sini Mendeley akan isi automatically semua reference type, title, author gitu. Dan jangan lupa klik add entering. Tunggu dulu. Setelah kita di recently added, di sini ada sudah. Cara untuk mau add ini kita klik kita punya file tadi dan kita pergi organize, add to collections, dan video, delay, then add. Oke, di sini boleh nampak sudah ada. Jadi siap sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye. Hai, nama saya Jerry Pinias Dungkim, nomor Betrix BP 25110193. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk mendownload web importer Mendeley dan cara menggunakan aplikasi tersebut. Oke, seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk mendownload aplikasi web importer Mendeley. Pertama-tama kita akan memasuki Google Chrome dan kita akan search install web importer Mendeley. Yang ini, lalu kita tekan enter. Dan seterusnya kita akan sampai di sini dan kita akan tekan Mendeley web importer. Setelah kita sampai di site ini, kita akan tekan butang merah ini yaitu get web importer for Edge. Kita tekan. Dan selepas kita tekan, kita akan sampai di sini untuk kita akan mendownload aplikasi Mendeley Web Importer ini dengan cara kita menekan butang biru ini yaitu get. Kita akan tekan add extension. Oke, setelah kita tekan add extension, kita akan tekan ini seperti icon puzzle untuk kita pin dia. Nih, kita akan tekan ini. Oke. Sekarang kita sudah mendownload Mendeley Web Importer ini dan kita sudah pin web importer Mendeley ini. Dan sekarang saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan web importer Mendeley ini. Oke. Caranya ialah kita cari Google Scholar. Enter. Oke, kita tekan ini Google Scholar. Oke, di sini saya akan mencari artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan tajuk assignment saya. Sebagai contoh, ini di effect of mobile games among student. Selepas itu saya akan memilih link yang ketiga ini. Oke. Seperti ini tajuk jurnalnya ialah The Effects of Mobile Games on Elementary School Student Achievement in Aceh. Oke, seterusnya cara kita menggunakan aplikasi web importer Mendeley ini, kita akan menekan icon merah ini. Kita akan tunggu sekejap. Oke, kita akan diteruskan kepada link ini.
Adapun tajuk ini seperti ini tajuk jurnal yang saya pilih tadi, yaitu The Effect of Mobile Games on Elementary School Student Achievement in Aceh PDF. Lepas itu saya akan tekan icon ini dan saya tekan add to Mendeley. Jadi kita tunggu sekejap. Oke, setelah PDF ini saya sudah tekan dia untuk di add kepada Mendeley, saya akan tekan view library. Oke, kamu akan diteruskan ke aplikasi Mendeley yang ada di laptop kamu, dan seperti ini artikel yang baru saja saya add daripada Mendeley Web Importer, yaitu the effect of mobile games on elementary school student achievement in Aceh. Seperti ini, dan kamu boleh lihat ini adalah detail untuk jurnal ini seperti ini. Jadi web importer Mendeley ini sebenarnya memudahkan kita untuk membuat citation bagi tugasan assignment kita. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Maxwell Helson Yain yang bernomor matriks BP 25110026. Oke, pada hari ini saya akan menunjukkan kamu cara dan mengajar kamu cara untuk menyimak artikel, sama ada artikel menyimak artikel dari segi tajuknya, dia punya nama penulis, nama jurnal, tahun, volume, issue, dan juga muka surat. Oke, di sini saya juga akan mengajar kamu cara untuk menulis nama-nama penulis Malaysia, karena nama-nama penulis Malaysia ini berbeza dengan nama-nama penulis di Eropa, karena di nama-nama penulis Malaysia terdapat Nur, Muhammad, yang sebagai macam itulah. Di sini pertama sekali kamu harus memastikan kau punya segala artikel atau dokumen kamu tuh sudah dimasukkan dalam Mendeley Desktop. Dan di situ kamu baru boleh proceed untuk buat checking semakan artikel terhadap kamu punya artikel lah di dalam Mendeley Desktop tuh. Oke, kita teruskan kepada editing. Saya makan. Di sini saya akan pilih salah satu daripada artikel yang sudah saya masukkan dalam Mendeley Desktop ini. Contohnya yang Nina, yang di sini. Sorry. Di sini cara untuk kamu supaya boleh sambil kamu edit di bagian editing ini, dan sambil kamu sebagai panduan editing kamu hanya perlu klik 2 kali di sini, and then hilang sampai. Oke, di sini dilihat daripada sini tajuk artikelnya sudah sedia disemak di tag oleh Mendeley Desktop ini. Di sini kita dapat lihat tajuknya sudah betul, nama pengarangnya juga betul, penulisan nama pengarang penulisnya dalam keadaan yang sesuai, bagus. Nama jurnal pun sudah disemak, diperbetulkan, tahun, volume, issue, dan juga muka surat. Tapi di sini saya akan ajar kamu langkah bagi langkah, step by step, untuk memperbetulkan artikel ini dari segi nama penulisnya, jurnal, tahun, volume, issue, dan juga muka surat. Oke, kita mulai ya. Di sini sebenarnya kamu lihat di bagian sini nih, yang Nina, yang bagian editing nih, detailsnya sudah sebagai beginilah penulisan yang sepatutnya. So, saya akan tunjuk secara manual. Di sini kita hanya perlu copy and paste di sini ya. Oke, kita lihat di sini semua tajuk artikel ini ditulis dalam huruf besar. So, kita perlu ubah dia dalam huruf kecil. Kecuali perkataan yang memang kata nama khas, dia tidak boleh diubah dalam huruf kecil. So, di sini saya akan ubah satu persatu supaya kamu akan lebih paham. Relationship between smartphone use and adolescent. Oke, di sini
Sebagaimana kamu nampak ada 2 titik tertinggi. Selepas 2 titik tertinggi itu, permulaan perkataan haruslah dalam huruf besar. Dan yang seterusnya dalam huruf kecil. Systematic Literature Review. Oke, pembetulan bagi tajuk ini sudah selesai, dan ini adalah contoh penulisan tajuk yang sesuai dan betul bagi tajuk artikel ini. Kita pergi pula kepada nama penulisnya. Inilah contoh nama penulis Malaysia, di mana kita lihat nama di sini, nama penulisnya yang sepatutnya nama depan penulis di sini yang saya highlight warna kuning ini. Nama depan penulis perlulah diletakkan di belakang, dan nama belakang penulis perlulah diletakkan di hadapan. Seperti ini: Zameran, Fatin Atira, Nawi, Alif, Yusuf, Mat Rahimi, Mat Ali, Noratika. Cara penulisan ini juga haruslah selepas nama belakangnya ditulis di hadapan, kita haruslah menggunakan koma, dan seterusnya tulis nama belakangnya itu, nama pertamanya yang ditulis ke belakang. Oke, di sini nama penulisnya sudah betul. Kita pergi pula kepada nama jurnalnya, National Journal of Education, Psychology and Counseling. Oke, ini di sini. Ini adalah nama jurnal bagi artikel ini. Bagian sini yang saya highlight warna biru ini. Di sini kita nampak Mendeley sudah sedia semak dan perbetulkan nama jurnal ini. Dan kita tengok pula pada tahun ini kita melihat dari sini, bagian yang sini, and then volume yang sini, volume 7, isunya pula yang sini, issue 2, muka suratnya pula yang bagian di sini. Sebagaimana yang kita lihat, artikel ini cukup bagus dan senang karena semua maklumatnya sudah diedit oleh Mendeley dan ianya betul semua. Oke. Seterusnya kita beralih kepada contoh artikel yang seterusnya. Kita hanya perlu tekan sini X, dan kita pilih contoh artikel yang tidak betul. Tapi saya cadangkan banyak semua untuk menyemak semua artikel satu persatu tanpa ada yang tertinggal lah, supaya artikel itu kemas dan betul. Oke, sebagai contoh saya pilih artikel yang di sini sebagai contoh yang kedua. Kita hanya perlu klik balik sini. Sebagaimana yang kita tengok di sini, artikel ini tidak sepenuhnya di scan dan di-take oleh Mendeley. Sebagaimana kita lihat di sini, nama penulisnya tidak disenaraikan, tidak dimasukkan, jurnal juga tidak dimasukkan, volume, issue, surat juga tidak dimasukkan. Ini saya akan ajar kamu cara untuk cari maklumat di dalam artikel ini untuk disesuaikan di bagian editing di sini. Sebagaimana yang kita lihat di sini, tajuk artikel ini sudah diperbetulkan, sudah disemak disediakan, tapi kita akan buatnya secara manual. Ini kita perlu copy and ini video kita pergi ke nama pengarangnya. Di sini kita tengok artikel ini dari luar negara, dari Iran. Oke, itu nama penulisnya di sini. Kita hanya perlu tekan ini copy. Coba sama dia boleh. So ini adalah contoh nama penulis yang salah, penulisan yang salah. Kita perlu terbalikkan dahulu. Nama belakangnya ditulis di bagian depan. Ini adalah contoh nama penulis yang sudah selesaikan semuanya. Di sini sehingga ini kita copy, kemudian kita paste kembali. Ini nama hadapannya letak di bagian belakang. Kita pergi pada jurnal. Tajuk jurnalnya ada di sini. Ini yang saya lihat warna biru ini. Hanya perlu sini klik, copy paste, dan sini. Di sini Mendeley akan menyenaraikan jurnal yang kita
tuliskan di sini, type di sini secara italic, sorry. And then volume ada di sini, volume 5, issue 12, issue yang ini, dan juga mau suratnya adalah 62 hingga 71. Oke, kita cek seterusnya. Kita lihat semak sama ada semua sudah dalam keadaan yang betul, tepat, dan sesuai mengikut tajuk, artikel, nama penulis, nama jurnal, tahun, volume, issue, dan juga surat. Di sini kita lihat di sini semuanya sudah oke, good. Oke, seterusnya saya akan memberikan petunjuk ajar cara untuk menep nama penulis di Indonesia. Untuk yang di sini, kita klik kembali. Ini di sini. Seperti yang kamu lihat, artikel ini adalah artikel yang dibuat oleh penulis dari Malaysia. So, sebelum kita membuat editing bagian nama penulis, kita lihat dulu terutama sekali kepada nama artikel, tajuk artikel, sorry. Di sini kita lihat tajuk artikel ini dalam keadaan yang baik, tepat. Oke, setelah itu kita direct kepada nama penulis ini. Di sini ikut peraturan Mendeley, kita tengok sini nama belakang pun mestilah di hadapan. Yes. Ini mesti kamu ambil perhatian, take note bahwa jika sudah di edit di sini, kita tidak boleh menggunakan nama singkatan, kita harus menggunakan nama penuh. Oke, selesai. Inilah salah satu contoh nama penulis yang di type dengan tepat dan betul. Seperti pula pada jurnalnya, nama jurnal boleh kita ambil, boleh dilihat dari sini, dan tahun lihat dari sini, tahun dicipta 2022. Oke, sini betul. Volume 12, issue 2022. Tengok. Mau suratnya pula, mau surat halaman yang bagian ini, yang bagian di sini. Oke, melihat dari sini, dari segi tajuknya juga sudah tepat, betul. Nama penulisnya juga sudah sesuai, nama jurnal juga sesuai, tahun sesuai, volume juga sesuai, issue juga sesuai, dan halaman suratnya juga sesuai. Oke. Itu setelah selesai kita boleh keluar sini, exit, close tab. Oke, dengan begitu kita sudah selesai untuk membuat semakan artikel di dalam Teleskop ini. Oke, sekian itu saja daripada saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Natalia Viani Sabri, nomor metrik DP 25110086. Sekarang saya akan tunjukkan bahagian untuk citation. Sekarang kita boleh pilih artikel mana yang kita mau guna untuk kita masukkan ke dalam kita punya citation. Contoh, saya mau guna ini, relationship between online game addiction and mental well-being of high school students during the COVID-19 pandemic punya artikel. Jadi kita tekan, kita boleh nampak nih, dan saya mau guna ayat nih, which is ayat nih untuk masukkan ke dalam saya punya assignment. Jadi untuk masukkan dalam assignment kita perlu copy dia, dan penting untuk kita buat paraphrasing. Oke, kita boleh guna Quillbot, which is a paraphrase tool, atau kamu boleh buat paraphrasing kamu sendirilah. Contoh sekarang saya guna Quillbot, kita pergi Google, kamu type Quillbot, dan dia akan keluar macam ini lah. Ini dia punya interface. Kamu boleh nampak sini ada dia tulis paraphrasing tool. Kita masukkan ayat yang kita copy tadi dari artikel, kita paste ke dalam. Lepas itu kita tekan nih butang paraphrase, dan dia akan tolong kita untuk paraphrase lah. Di sini dia ada bagi suggestion untuk kita klik rephrase to compare the sentence in different modes. Kamu boleh rephrase kalau kamu mau. Contohnya rephrase, dia akan bagi ayat-ayat contoh lah yang kamu boleh pilih untuk kamu letak dalam paraphrasing kamu. But I'm okay with this. So kita tekan nih copy full text, dan kita masukkan ke dalam kita punya assignment, ataupun ini document, Word document, dan kita
paste ke dalam saja. Terus kita paste. Penting untuk kita masukkan citation, in-text citation. Sebab kalau kita tidak masukkan citation, kita punya assignment tuh boleh dianggap sebagai kita buat plagiat lah. Dan kita perlu juga buat nih in-text citation supaya kita recognize another author punya work. Oke, lepas itu kita tekan space, kita masukkan ini di reference dulu, dan kita tekan butang insert citation. Lepas itu dia akan keluar macam ni, dan kamu tekan go to Mendeley. Dan di sini dia sudah detect artikel yang kita guna, which ayat itu dari artikel ini, dan kita tekan saja ini, butang cite. Dan dia akan otomatis keluar di sini in-text citation. Oke. Selain itu, kita boleh juga merge citation kalau kita guna ayat daripada dua artikel yang berbeza, tapi kita letak dalam perenggan yang sama. Contohnya, oke? Sekarang saya akan tunjuklah macam mana kita boleh buat merge citation. Contoh, kita pergi balik Mendeley, tekan balik, lepas itu kita pilih artikel yang kita mau guna lagi. Contohnya, saya mau guna artikel ini, Effectiveness of Digital Games Promoting Young People's Mental Health. Ini saya guna, tekan saja. Dan kita pilih ayat. Oke, terus kita copy. Macam tadi, kita buka balik kita punya Quillbot. Kita delete dulu ayat yang tadi. Ini kita paraphrase, delete dia. Terus itu paste ayat baru. Dan di sini macam biasa kita paraphrase. Terus itu dia akan keluarlah ini ayat yang baru, which dia sudah paraphrase. Macam biasa kita copy full text. Kita masukkan ke dalam nih. Di sini belakang ayat paling ujung nih. Ini kita paste macam biasa. Oops. Sini kita letak nota. Itu di belakang ini in-text citation yang tadi kita letak kita punya cursor sana, kita tekan. Terus itu kita insert citation dan dia macam biasa keluar nih. Ini kita tekan go to Mendeley. Kita cuma perlu tekan butang cite. Ya. Di sini dia akan keluar dua in-text citation. Format ini salah ya. Dan kita perlu merge. Macam mana mau merge? Kita select. Terus itu dia akan keluar macam ini. Merge citations. Jadi kita tekan saja merge citations. And there you go. Saya akan tunjukkan macam mana kita boleh masukkan reference ke dalam kita punya assignment menggunakan Mendeley. Oke, sini saya tap dulu reference. S. Lepas itu kita tekan nih, insert bibliography, kita tekan. Dan di sini dia akan keluar terus artikel-artikel yang telah kita guna tadi di dalam kita punya assignment. Lepas itu kita tekan dulu nih supaya cantik sedikit. Oke. And there you go. Itulah contoh-contoh macam mana kita boleh guna Mendeley untuk bahagian citation. Terima kasih.